balik lagi lah, kalau Buriram memang kalau dari early-nya udah diaras kayak gitu ya pasti langsung susah sampai ke late game-nya. Tapi Naomi, kayaknya kita bakalan lanjut ya ke match selanjutnya. Yoi, sebentar lagi kita akan menuju ke match kedua. Kali ini ternyata ada map Kalahari dan here we go. Kita akan segera menuju ke Kalahari. Alright. Kita akan melihat kali ini Kalahari di mana garis pesawat yang bergerak ke arah confinement kali ini. Wah, ini nih Naomi, garis pesawat yang adil seperti ini kita akan melihat skill sesungguhnya dari masing-masing tim. Karena kalau misalnya kayak tadi garis pesawatnya, ya udah pasti banyak tim yang dapetin kesulitan karena drop zone dan itu akan sangat menyulitkan untuk semua tim berlaku gitu. Tapi kalau saya garis pesawat kayak ini oke banget. Dan kita akan melihat kayaknya ada seorang Jun nampaknya Famos berhadapan dengan tim PI Sports, bertabrakan begitu saja dan membuahkan 2 poin eliminasi harusnya untuk tim PI Sports. Sementara dari God of War kali ini melihat adanya pergerakan daripada tim X-Spawn. Skylar dilemparkan namun satu player berhasil ter-knockdown kali ini. Sementara dari Dian akan coba untuk maju membukakan jalan bagi teman-temannya. Sementara Damon akan melakukan medikasi terlebih dahulu. Upsi, ada Thrill of Battle yang connect membuat salah satu player tidak bisa bergerak kali daripada tim X-Spawn. Sementara Dian akan coba untuk menggulung medkitnya terlebih dahulu, Naomi. Yes, posisi Dikos kayaknya memang udah nggak bisa kemana-mana. Dia hanya menunggu untuk diras ya. Tapi kali ini posisinya juga dalam kondisi yang siaga. Dan kita lihat sudah mulai di sandwich. Wah, Yanbinnya knock. Kita lihat satu player juga sudah mulai tumbang, dieliminasi oleh Dian dengan sangat baik. Tidak ingin menyanyiakan peluang yang mereka miliki. Sehingga kita lihat tadi tidak ada perlawanan sedikit pun. Dan kali ini dari tim GOW juga sudah mendapatkan keuntungan dengan memperoleh 2 poin, Kak. Iya, udah dapat 2 poin eliminasi, which itu udah cukup banget sih untuk early dengan adanya senggolan di early game tadi. Tapi kita akan beralih kali ini Onyx Olympus Wings. Dari arah yang cukup baik, vision cukup luas didapatkan oleh seorang Wings. Kali ini mampu untuk memberikan informasi yang cukup valid harusnya terhadap Onyx Olympus God of Wolf. Terbaca dengan cukup jelas pergerakannya kali ini. Tidak bisa terburu-buru, sementara hati-hati Crime mencoba untuk melakukan upaya flanking mencari arah yang berbeda, namun sayang sekali terbaca pergerakan dari seorang Crime. Beberapa damage output sudah mulai dirasakan, tapi kita melihat adanya pergerakan yang cukup berbahaya. Satu player daripada God of Wolf juga coba untuk melakukan upaya flanking dan backstab ke arah kawan-kawan daripada Onyx Olympus, tapi sudah mulai berjaga di arah yang berbeda. Kita lihat Buriram nampaknya berhasil mendapatkan beberapa poin eliminasi. God of Wolf kali ini dalam posisi yang cukup sulit karena mereka ada di area yang cukup terbuka, sementara Onyx Olympus memiliki keuntungan yang lebih banyak dari segi compound, dari segi vision. Dan menurut gua nggak wise kalau Crime terlalu lama berkutik di sana. Satu player daripada God of Wolf yaitu seorang Don kali ini tidak bisa memberikan perlawanan kepada 3 player Onyx Olympus, Naomi. Ya, sepertinya mereka berhasil mendapatkan satu pemain di sana. Dan sedari tadi memang Onyx bermain dengan cukup rapi ya. Dari game pertama mereka selalu bisa menculik satu persatu pemain yang mereka temui. Dan kali ini di posisi yang berbeda dari tim BAG Esports juga sudah terlibat fight dengan teman-teman dari tim Twice. Di mana satu pemain posisinya tumbang. Alan bakal coba untuk medikasi terlebih dahulu sebelum melakukan upaya ending. Tapi ternyata Posey di bawah sana lebih dulu dilakukan revive. Sehingga sepertinya Posey akan kembali mengisi timnya dan kembali tembakan diberikan. Sayangnya Alan berhasil dikembalikan dan harus ter-knockdown Kak Julia. There's no way to run memang buat seorang Alan karena dia udah kehilangan salah satu temannya juga. Keunggulan jumlah yang dimiliki oleh Twisted Mind akhirnya membuat Twisted Mind berani melakukan inisiasi selanjutnya. Dan tadi juga Alan udah nggak punya perlindungan apapun secara backup dari teman-temannya ataupun vision udah tertutup. Namun kita akan melihat kali ini Naomi nampaknya ada Buriram United yang akan bersinggungan dengan Onyx Olympus. Adam langsung saja knockdown di sana karena headshot, tapi kita lihat ada Thrill of Battle juga kali ini yang dikirimkan karena Onyx Olympus masih sempat untuk di revive. Tapi hati-hati, granat dari seorang Juna nampaknya cukup berbahaya, akan ditinggalkan saja seorang Adam. Udah nggak begitu wise kalau tetap ditungguin di sana, tapi akhirnya masih bisa di revive kembali. Sementara di seorang Zero kali ini nampaknya tertangkap basah oleh seorang Juna, masih bisa dihidupkan kembali. Tapi Onyx Olympus ini bukan kabar yang baik untuk mereka. Terpick off satu persatu, diusir bahkan oleh Buriram United sehingga akhirnya mereka harus reset kembali, Naomi.
Yes, mereka mencoba untuk tarik mundur ya, menghindar dari serangan teman-teman tim Buriram ya Wada. Kalau kita lihat di sisi yang berbeda dari teman-teman EVOS juga masih mencoba untuk nge-make sure sisi tepian circle, di mana sepertinya dari segi resource harusnya mereka sih udah oke, tapi kayaknya memang pengen main lebih santai aja kali ya. Dan kita lihat mereka juga masih coba untuk looting. Ada Rasya juga yang sepertinya sudah mulai nge-make sure ke sisi area tengah. Di depan sana ada tim BTR. Kayaknya ini bukan momen yang pengen kita tonton ya. Aduh. BTR versus EVOS harusnya nggak terjadi. Tapi kita tunggu aja apakah bakal ada gesekan atau tidak Kak Julia. Nah, ini kayaknya bakal ada perang saudara. Karena kalau kita lihat kayaknya dari seorang, oh enggak, ternyata wise decision. Dari seorang Koja, ternyata Koja mau cari POV yang lain. Karena kita kalau ngomongin kalah hari banyak tebing kayak gini, otomatis supportnya pasti ngambil area atas. Dan coba dibaca oleh seorang Koja. Ternyata dari seorang Rasya sudah tertangkap di sana, namun bala bantuan akan segera dikirimkan. Nampaknya mini launchpad digunakan Rasya. Kali ini mendapatkan backup, tapi dari seorang Ray ada delay animasi yang cukup mengganggu. Tembakan demi tembakan sudah terlihat, keongnya pun tumbang di tangan kawan-kawan daripada EVOS Divine. Ada Skylar juga kali ini yang dikirimkan. Sementara Abax akan coba untuk melakukan backup. Ending pun sudah mulai dilakukan satu persatu. Bigetron Delta sudah mulai diabsen kali ini EVOS Divine. Keputusan yang salah diambil oleh Bigetron Delta membuat EVOS Divine dalam keuntungan yang cukup besar. Di sisi lain sayang sekali Onyx Olympus tumbang di posisi ke-11. Aduh. Ini kenapa Le? Tiba-tiba Onyxnya balik ya. Padahal kita lagi nontonin EVOS versus BTR gitu. Yang mana ini udah menegangkan. Tapi ternyata di sisi yang berbeda Onyxnya lebih menegangkan lagi. Bahkan mereka pun harus lebih dulu pulang ke arah lobby. Cukup disayangkan nih Kak Julia. Mengingat posisi mereka yang sejauh ini berada di posisi ketiga ya. Dan tentunya bakal PR banget untuk next match-nya. Tapi kali ini kita lihat satu pemain dari tim BTR yang berhasil selamat. Sudah mengambil sisi Boyfriend, tapi ternyata harus ternotis oleh salah satu pemain dari tim Heavy, di mana ternyata Kiongnya pun baru saja landing dan ternyata dirinya pun turun di area yang berbeda dengan Koja nih Kak. Ya pasti karena kalau misalnya udah ke pick off kayak tadi, pilihan mereka nggak banyak. Satu-satunya pilihan mereka adalah coba untuk reset berlawanan arah. Karena kalau misalnya mereka barengan sekalinya ke pick off dengan resource yang minim kayak gitu udah kelar. Tapi aduh EVOS Divine yang baru saja membuat Bigetron Delta kesulitan nampaknya mendapatkan sambutan baru daripada WAG. Ray terknockdown di sana. Namun jarak yang cukup jauh ini masih cukup menguntungkan untuk EVOS Divine melakukan reset ataupun reviving satu sama lain. Sementara dari seorang Rasya masih memiliki tempat. Nah itu dia, jangan berlindung di balik gol. Ingat Rasya pakai Iris, jadi nggak mempan kalau kamu diem di belakang gol. Sementara EVOS Divine melakukan pergerakan yang cukup berani nampaknya. Langsung saja meluncur ke jantung pertahanan daripada WAG. Ray dari arah belakang melihat ke arah seorang Cyrus. Tembakan demi tembakan sudah mulai dirasakan, damage output tidak tertahankan. Cyrus harus menghadapi 3 player sekaligus daripada EVOS Divine. Dalam kondisi yang cukup tertekan, tidak ada perlawanan yang bisa diberikan oleh seorang Cyrus. Ini adalah permainan yang sangat cerdik dari EVOS Divine. Langsung masuk ke backline dan oh my god, I'm god. Tembakannya sangat legit. Masuk lagi ke arah satu play daripada WAG. Membuat WAG kali ini harus mengakui ketangguhan daripada EVOS Divine dan cabut selama mungkin. Karena nggak bisa buat terus melakukan perlawanan. Udah kalah jumlah, kalah posisi juga. Nice banget EVOS Divine. Ya betul banget, dan tadi yang gue notice adalah supportnya itu yang mereka culik lebih dulu. Sehingga posisinya mereka benar-benar udah kacau banget. Dan posisi EVOS memang bisa melakukan upaya follow up dengan sangat cepat. Sehingga dari tim lawan pun tidak punya upaya untuk melakukan tembakan balik ya, atau serangan balik. Sementara di sisi yang berbeda dari tim PE Sport, mereka juga sudah mulai ada gesekan yang terjadi. Dimana kali ini dari LBT-nya sempat terknockdown, tapi sepertinya Nero masih bisa menyelamatkan satu rekannya. Yes, betul sekali. Ini kalau misalnya kita ngomongin, kita udah masuk ke OTW mid game ya Naomi ya. Dan udah banyak juga kita melihat tim-tim yang bermain lebih pasif dibandingkan game sebelumnya.
Ya karena kita tahu dengan meta yang seperti sekarang gitu kan, banyaknya juga meta healing yang terjadi. Jadi kalau misalnya mau main agresif juga agak sedikit buang-buang waktu dengan cukup banyak adanya Cassie segala macam gitu. Makanya banyak tim yang menang, tapi ada fight yang akan terjadi nampaknya Naomi. Yes, dari tim PE Sport sepertinya sudah menotis dari tadi posisi Twice ya di posisi area panggung, di mana ternyata dua pemain yang coba memaksa kali ini harus pukul mundur kembali, menyisakan dari seorang Lauho dan juga Don't Cry yang ternyata mau nggak mau harus melarikan diri. Tapi nggak jauh dari sana, kita sudah bisa menotis beberapa tim yang juga jaraknya cukup berdekatan kali ini, sehingga sepertinya bakal ada gesekan lagi dan lagi yang akan terjadi. Tetapi tentunya posisi dari tim-tim yang sudah menempati area compound, mereka bakal coba untuk nge-make sure lagi sebelum melakukan fight, karena posisinya memang cukup ramai di area tersebut Kak Julia. Ya, kalau tadi kita lihat kesalahan dari LBT, balik lagi dengan adanya panggung kayak gitu, dia maju sendirian pakai grapple hook naik ke arah atas, ada di layar animasi ingat, tapi menurut gue agak sedikit ceroboh karena dia naik ke panggung aja sendirian kayak gitu tanpa tahu pasti ada berapa musuhnya, itu udah cukup berbahaya. Tapi dia lakukan sehingga dia pun harus berhasil terpick off, dan menurut gue itu menjadi keuntungan untuk Twisted Mind yang cukup valid gitu, sehingga akhirnya PE Sport kali ini harus melakukan reset kembali. Dan menurut gua itu sangat disayangkan. Kalau tadi LBT nggak naik sih kayaknya masih bisa survive teman-teman daripada PE Sport. Namun di area yang berbeda, Bigatron Delta juga ternyata masih bisa bertahan sejauh ini meskipun dari early mereka cukup terseok-seok, tapi finally mereka masih bisa regroup kembali 4 playernya dan akan melakukan fight kembali tentunya. Namun ada EVOS Divine, nampaknya Naomi yang kali ini akan berhadapan dengan tim Expand. Yes, tim Expand sedang tadi memang sudah stay di area compound ya. Bahkan ada 2 compound, bukan hanya 1 compound yang mereka amankan tapi 2. Dan kita lihat EVOS menyadari bahwasanya mereka terpisah, sehingga kali ini sepertinya bakal menjadi keuntungan untuk teman-teman dari tim EVOS, di mana sepertinya 2 pemain bakal lebih dulu diluluhlantahkan. Kali ini ada Aimgat yang juga sudah mulai mencicil darah dari tim lawan, tapi ternyata dirinya harus terkurung. Tembakan masih coba terus diberikan. Kita lihat bagaimana teman-teman dari tim Expand bisa bertahan di era gempuran EVOS yang sedari tadi terus dihujani tembakan. Kita akan menyaksikan kembali EVOS yang masih terus mencoba untuk mendobrak benteng pertahanan dari tim Expand yang ternyata cukup kuat juga. Padahal sedari tadi kalau kita lihat posisi Expand udah benar-benar terkikis, tapi lagi dan lagi masih bisa bertahan. Ini dia Abex sudah berhasil masuk ke jantung pertahanan daripada tim Expand, masih bisa bertahan. Perlawanan terjadi, tapi Kersha berhasil ditumbangkan. 13 poin eliminasi dan Expandnya pun berhasil dipulangkan karena di posisi yang ke-10. Tidak sampai di situ saja, BTR di sisi yang berbeda juga masih berjuang mati-matian. Tersisa Faiz kali ini sebagai last man standing. Harapan terakhir dari tim BTR kita lihat dengan Barretanya bakal mencoba untuk melawan teman-teman dari tim WAG Esport yang masih terus memberikan tembakan beruntun sedari tadi. Dan Faiz yang cukup kesulitan tarik arah ke belakang, dan sayangnya aduh, BTR ternyata harus mengecewakan untuk game kedua kali ini Kak Julia. Aduh sayang banget. Kita bakal bahas dulu tadi fight yang terjadi antara EVOS Divine dan tim Expand. Gua suka banget EVOS Divine, sangat disiplin. Dua yang mereka membagi posisi mereka kedua rumah sekaligus. Dan gimana caranya mereka tahan. Karena mereka tahu mereka dibagi 2 nih. Yang satu di rumah kiri, satu di rumah kanan. Mereka nggak ada yang masuk sama sekali ke dalam rumah. Mereka cuma nyicil dari luar, dari jendela. Sampai mereka yakin musuhnya hit parah, baru mereka langsung all in ke target tersebut. Ketika yang di depan Aimgat udah didapetin, mereka langsung coba all in ke rumah yang di arah Aimgat. Kemudian setelah itu beres, baru lihat mereka baru masuk ke dalam rumah itu pakai dibuka glue melter, di mana step by stepnya dilakukan dengan sangat disiplin. EVOS Divine, good job. Ya, rapi banget permainannya, tapi saya memang di sisi yang berbeda. Satu tim dari Indonesia kembali harus pulang ke arah lobby, sementara itu dari teman-teman Buriram Esport, mereka juga di match kedua ya. Mainnya juga lebih rapi, sepertinya mereka sudah mulai fokus ya untuk game kedua kali ini. Bahkan kita lihat Wasada juga masih mencoba untuk nge-make sure lagi ke sisi kiri, dimana posisi dari tim PE Sport juga nggak jauh dari posisi tim Buriram, sehingga harus bisa dijaga banget supaya nantinya mereka nggak kecolongan nih Kak Julia. Iya, harusnya biar nggak kecolongan. Tapi lihat kalau misalnya kita balik lagi karakter Buriram, kalau di early-nya nggak ada yang ganggu bakal sulit buat di counter. Lihat di mana mereka mendapatkan area panggung dengan vision yang sangat luas, tidak bisa tersentuh sama sekali sama orang-orang. Mereka cuman bisa
menyambut Wow. orang-orang yang datang begitu aja ke arah mereka. Secara vision mereka tinggal nembakin yang ada di bawah doang, Naomi. Udah tinggal ngabsenin satu persatu gitu kan. Ngelihat orang-orang yang datang, nggak ada yang bisa reach out ke arah mereka. Dan kita melihat bahwa PI Sports finally harus tumbang kali ini menyusul tim yang lain karena lobby. Yes, Buriramnya juga ternyata sudah mulai turun gunung. Kali ini bakal mencoba untuk melakukan upaya komit ke arah teman-teman dari tim Todak. Di mana seorang Wasana juga sudah berada di garis terdepan melakukan uji coba tembakan dengan shotgun merchantnya. Tetapi kita lihat belum ada pemain yang tumbang, terkikis satu persatu. Tembakan dari kedua tim benar-benar cukup menyakitkan, tapi benteng pertahanan dari masing-masing tim juga sama kuatnya. Di mana Faiz juga sudah mulai tertumbangkan. Dari Buriramnya kehilangan seorang Wasana, emosinya kenok. Tersisa Jaina dan rata di tangan tim Todak yang ternyata mereka yang deras, tapi kenapa mereka yang rata? Belum kelar sampai di sana, teman-teman dari tim Heavy menotis, langsung join party dan kali ini mereka mendapatkan momentum epicnya dan keuntungan dari pertempuran yang tadinya baru banget selesai itu berhasil dimanfaatin oleh mereka sehingga mereka dapetin poin yang juga lumayan nih Kak Julia. Heavy menang banyak sih jadi third party. Tapi dari kawan-kawan tim Todak kayaknya ada. Memang Buriram ini kadang bisa di wipe outnya sama tim Todak nih dari waktu ke waktu. Hilangnya sama tim Todak lagi, sama tim Todak lagi benar. Dan kita melihat tinggal 4 tim saja tersisa. EVOS Divine mendapatkan posisi yang sementara ini aman banget. Melihat 3 tim yang harus berkumpul di satu tempat yang sama, Twisted Mind dalam kondisi yang cukup buruk karena mereka tertekan. Di belakang mereka udah ada zona yang siap memakan ke arah mereka, tapi beberapa utility, oh my god, Ray! Grenade yang connect langsung ke arah kawan-kawan dari Twisted Mind, membuat Twisted Mind tidak bisa bertahan lama lagi, karena ini dia membuat EVOS Divine mendapatkan 16 poin eliminasi. Keuntungan yang sangat banyak dimiliki oleh EVOS Divine, tapi hati-hati, masih ada 2 tim di sana yang memantau ke arah EVOS Divine, yaitu ada tim Vamos yang kali ini sudah bersiap untuk masuk lagi ke arah tim Heavy. Beberapa serangan akan dikirimkan oleh EVOS Divine. Belum ada pergerakan yang berbahaya dari keduanya. Kesabaran EVOS Divine kali ini cukup sabar. Sejauh ini game kali ini ya, EVOS Divine itu benar-benar nunjukin step by step yang kayak A sampai Z-nya berjalan dengan cukup disiplin. Mereka Betul, tahu nih apa dulu yang harus mereka lakuin sebelum ke B. Ya mereka harus A dulu gitu kan. Dan mereka nungguin momen. Ini sampai yang berdua ini keluar dulu atau yang 2 ini pecah dulu baru mereka bisa join. Kalau misalnya mereka yang keluar duluan, mereka yang bakalan menjadi pusat perhatian dari 2 tim tersebut, Naomi. Ya betul banget, dan area compound yang cukup ramai itu juga menjadi hal yang nguntungin sebenarnya buat teman-teman EVOS, karena dengan bombardir granat yang tadi dilakukan itu membuat teman-teman dari Twisted Mind itu nggak punya pilihan lagi. Mereka nggak punya opsi lagi. Kalau masuk mereka bakal berhadapan dengan 2 tim sekaligus, ada Heavy dan juga Vamos. Sementara kalau mereka bertahan di luar, ya itu tadi dari tim EVOS ya yang berhasil mendapatkan keuntungan dengan granat ya si siapa tadi yang Ray ya, dan dapetin 2 player sekaligus Kak Julia. Betul. Dan menurut gue sih EVOS nungguin aja karena itu Yoi. zona ada di belakang Mereka Vamos sama banget. tim Heavy ya. Jadi tuh mereka udah pasti keluar, mending ditungguin. Apalagi mereka punya off angle nih. Mereka ada di patahan, jadi blind spot juga nih Naomi. Yoi. Makanya aman aja, harusnya buat EVOS Divine buat sabar sementara waktu. Yes, alarmnya juga sudah mulai berbunyi. Kita sudah menunggu momentum dari tim Heavy. Ternyata mereka keluar lebih dulu. Di mana Ray kembali menghujani granat ke area depan. Awas, Dan Ray. ada satu serangan balasan. Tapi sepertinya Ray masih bisa menghindari dengan cukup baik. Sementara 3 rekan dari tim EVOS juga masih mencoba untuk nge-make sure ke arah teman-teman dari tim Vamos yang masih belum keluar dari sisi Ray, compound. hati-hati. Mereka masih menunggu momen di mana zonanya benar-benar Nice. nempel banget, tapi ternyata kita lihat satu pemain dari tim Heavy juga sudah mulai tumbang. Kali ini Ray masih mencoba dengan sekuat tenaga untuk menumbangkan pemain dari tim Heavy, di mana ternyata satu pemain kembali Nice, Rasya. terjauh. Bakal coba dikomit, satu persatu mulai tumbang dan kita lihat hanya tersisa Ini dia. dari tim Famous yang sedari tadi memang masih
benar-benar nahan diri di area compound. Tapi kali ini sepertinya pertempuran tidak terhindar kembali. Abax sudah mencoba untuk mencari angle ke sisi teman-teman dari tim Famous, di mana terlihat mereka juga masih menunggu momentum pemainnya. Itu terlihat karena glowalnya masih berserakan di seluruh area pertempuran Kak Julia. Iya, banyak banget global yang cukup menghalangi ruang gerak jadi terbatas. Wah. Tapi monster truck yang sudah disummon kali ini akan cukup membantu tim Famos. Rasyanya Jatuh. tumbang, tersangka begitu saja. Tapi Abax tidak akan terima di sana. 3 versus 4 kali ini. Coba untuk ditutup lagi. Tidak ada celah untuk melakukan tembakan. Tapi dari atas masuk satu player ke arah seorang Abax. Masih bisa dialog, namun sayang sekali Ray-nya pun tumbang kali ini. Dan masih bisa untuk diberikan perlawanan oleh seorang Abax. Menari-nari dengan cukup bebas keluar dari arah keluar. Shotgun mercon ternyata tidak bisa berbuat banyak. Masih ada satu player pada EVOS Divan. Sayang sekali. Ini dia Booyah untuk tim Famos.